Halo semuanya, selamat datang di Hening Story, channel di mana setiap kisah diceritakan dengan tenang, perlahan, namun mampu mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Di sini kita belajar bahwa tidak semua luka harus disembunyikan dan tidak semua air mata harus ditahan sendirian. Kadang, justru dengan mendengar kisah orang lain, kita menemukan diri kita sendiri. Kalau kalian suka cerita-cerita sedih, kisah hidup, drama keluarga, dan perjalanan seseorang yang mencoba bertahan di tengah rasa sakit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan kecil dari kalian membuat channel ini tetap hidup dan terus tumbuh. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, coba tulis di kolom komentar. Kalian mendengarkan dari kota mana dan sedang apa saat ini? Aku senang membaca komentar kalian. Rasanya seperti kita sedang duduk dalam satu ruangan yang sama. Baiklah, siapkan hati, tarik nafas perlahan, karena cerita kali ini mungkin akan menyentuh bagian terdalam dari diri kalian. Mari kita mulai. Aku selalu percaya bahwa hidup punya cara aneh untuk mempermainkan hati seseorang. Namun hari itu, aku benar-benar merasa seperti semesta sedang mengejekku dengan tawa paling lantang yang pernah ada. Semuanya berawal sederhana. Terlalu sederhana sampai aku sendiri tidak sadar sejak kapan hidupku berubah menjadi drama murahan yang bahkan sinetron jam 7 malam pun pasti menolaknya. Namaku Nina, dan seperti banyak perempuan yang terlalu mudah percaya, aku jatuh cinta. Bukan pada orang asing, bukan pada lelaki yang sembarangan lewat di hidupku, melainkan pada seseorang yang seharusnya tidak pernah dekat denganku. Dani. Pacar sahabatku sendiri, Ayu. Aku masih ingat jelas sore itu. Hujan turun seperti ingin merobek langit. Aku berteduh di teras rumah Ayu sambil menunggu hujan sedikit reda. Rokku basah, rambutku menempel di pipi, dan tubuhku menggigil. Ayu belum pulang kerja, jadi di rumah hanya ada ibunya. Dan di luar dugaan, seseorang tiba-tiba berhenti dengan motornya tepat di depanku. Helm hitam itu terangkat. Dan dari baliknya, muncul wajah yang sudah sering Ayu ceritakan dengan mata berbinar. Dani, tadi aku lihat kamu lari pas hujan mulai turun, katanya menyodorkan handuk kecil. Suaranya hangat, sedikit serak, dan entah kenapa membuat dadaku ikut sesak. Aku menerima handuk itu dengan tangan gemetar. Makasih, aku nggak nyangka hujannya bakal separah ini. Dani tertawa kecil. Kalau kamu kehujanan sampai sakit, Ayu pasti marah ke aku. Semudah itu. Semudah satu kalimat kecil dan tawa ringan, semudah cara ia menatapku seolah aku seseorang yang layak diperhatikan. Dan dalam sekian detik itu, aku merasa bodoh sekali, karena aku mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya terungkap. Ayu selalu bilang kalau Dani perhatian, tapi aku tidak pernah membayangkan seperhatian ini. Ia duduk di sampingku. Cukup dekat sampai aku bisa mencium wangi hujan yang menempel di jaketnya. Tangan besarnya memberikan botol teh hangat, katanya ia sengaja belikan karena lihat aku menggigil. Kenapa kamu baik banget sama aku? Tanyaku tanpa sadar. Dia menatapku lama sekali, sampai jantungku berdetak begitu keras seolah ingin meloncat dari dadaku. Kamu temannya Ayu, itu sudah cukup alasan. Tapi aku tahu. Itu bukan alasan lengkapnya. Cara ia menatapku terlalu lembut, terlalu lama, terlalu salah. Sore itu aku pulang dengan pikiran kacau. Ada sesuatu di antara kami, atau mungkin hanya aku saja yang terlalu dramatis. Tapi apapun itu, aku berusaha menepisnya. Ayu selalu bilang kalau Dani perhatian. Tapi aku tidak pernah membayangkan seperhatian ini. Ia duduk di sampingku. Cukup dekat sampai aku bisa mencium wangi hujan yang menempel di jaketnya. Tangan besarnya memberikan botol teh hangat. Katanya ia sengaja belikan karena lihat aku menggigil. Kenapa kamu baik banget sama aku? Tanyaku tanpa sadar. Dia menatapku lama sekali, sampai jantungku berdetak begitu keras seolah ingin meloncat dari dadaku. Kamu temannya Ayu, itu sudah cukup alasan. Tapi aku tahu, itu bukan alasan lengkapnya. Cara ia menatapku terlalu lembut, terlalu lama, terlalu salah. Sore itu aku pulang dengan pikiran kacau. Ada sesuatu di antara kami,
Atau mungkin hanya aku saja yang terlalu dramatis. Tapi apapun itu, aku berusaha menepisnya. Ayu adalah sahabatku sejak SMP. Dia perempuan manis yang selalu memprioritaskan orang lain dulu sebelum dirinya sendiri. Jika ia tahu apa yang sempat aku rasakan saat Dani menatapku, mungkin ia akan hancur. Malamnya, aku menerima pesan dari Dani. Dani, sampai rumah dengan selamat? Aku, iya, thanks ya. Dani, kapan-kapan main ke rumah Ayu lagi. Aku mau balikin handuknya. Aku, kamu bisa kasih langsung ke Ayu? Dani, aku mau kasih ke kamu. Kenapa dia harus menuliskan itu? Kenapa dia harus membiarkan pintu kecil yang kuhindari itu sedikit terbuka? Kenapa dia membuatku merasakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah tumbuh? Aku membuang ponselku ke kasur dan menutup wajah dengan bantal. Perasaan itu tumbuh seperti penyakit, pelan, diam-diam, tapi pasti mematikan. Setiap kali Ayu bercerita tentang Dani dengan wajah bahagia, aku tersenyum palsu sambil menahan rasa bersalah yang makin menghancurkan. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Aku sedang jatuh cinta pada seseorang yang tidak pernah boleh kucintai. Namun hidup, seperti biasa, terlalu kejam untuk memberi pilihan. Aku tidak tahu bahwa rasa ini akan membawaku pada kehancuran yang bahkan belum bisa kubayangkan. Pada luka yang akan menelan persahabatanku, kebahagiaanku, dan mungkin jiwaku sendiri. Tapi itulah awal segalanya. Awal dari cerita paling lebay, paling menyedihkan, dan paling menyakitkan dalam hidupku. Awal dari kisah yang seharusnya tidak pernah terjadi. Sejak kejadian hujan itu, hidupku berubah menjadi serba canggung. Aku selalu bilang pada diri sendiri bahwa aku harus menjaga jarak dari Dani. Tapi semesta sepertinya bersikeras mempertemukan kami, lagi dan lagi, dengan cara yang paling menyiksa batin. Ayu makin sering mengundangku ke rumah. Katanya, biar nggak kesepian, Nin. Dani sering lembur, aku sering sendirian di rumah. Dan setiap kali aku melangkah ke sana, aku seperti mendekati lubang yang kutahu bisa menguburku hidup-hidup. Suatu sore, ketika aku datang untuk mengantar kue buat ibunya, aku terkejut karena pintu dibuka oleh Dani, bukan Ayu. Nina? Dia mengangkat alis. Ayu belum pulang, kamu mau nunggu di dalam? Aku ingin berkata tidak, tapi kaki ini justru melangkah masuk seolah ada kekuatan yang menyeretku. Ruang tamu terasa sunyi, hanya ada suara TV yang menyala tanpa benar-benar ditonton Dani. Ia duduk di sofa, lalu menepuk sisi kosong di sebelahnya. Ayo duduk, kita kan udah kenal lama. Aku duduk, tapi menjauh beberapa sentimeter. Lalu tanpa sadar, aku mencuri pandang. Dia memakai kaos putih, rambut sedikit berantakan, wajah lelah tapi entah kenapa justru terlihat semakin mematikan. Tiap kali kamu datang, Ayu selalu bahagia. Katanya, aku tersenyum kecil. Dia sahabatku, ya wajar. Dani menatapku lama, dan tatapan itu lagi-lagi membuat nafasku tersengal. Tapi, aku juga seneng kalau kamu datang. Kalimat itu menghantamku seperti ombak besar, menghempaskan logika, memporak-porandakan pertahanan yang susah payah kubangun. Dani, jangan bercanda kayak gitu. Aku nggak bercanda. Aku membeku. Aku berharap itu suara yang salah dengar. Tapi nada Daniel terlalu jujur, terlalu berat, terlalu penuh hal yang selama ini kupendam sendirian. Aku tahu kamu temannya Ayu, tapi kadang aku merasa lebih nyambung sama kamu. Stop! Bisikku, suara bergetar. Kamu pacarnya sahabatku. Dani menunduk, narik nafas dalam. Aku tahu, makanya aku nggak mau bikin masalah. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak ngerasain apapun. Dadaku sesak. Begitu sesak sampai aku merasa dunia berputar.
Harusnya aku marah, harusnya aku pergi, harusnya aku menolak mentah-mentah perasaan yang mulai mencuri hatiku. Tapi justru air mata yang turun. Kenapa kamu ngomong begitu ke aku? Aku udah berusaha jauh-jauh. Aku udah berusaha nggak peduli. Dani menatapku dengan mata yang sama seperti hari hujan itu. Mata yang membuatku merasa diperhatikan, dimengerti, dan disukai dengan cara yang salah. Sebelum aku sempat memutar otak mencari alasan untuk pergi, suara motor terdengar dari luar. Ayu pulang. Kami berdua serempak berdiri, seperti dua orang bersalah yang tertangkap basah. Dani mengusap wajah, aku buru-buru mengambil kue di meja, pura-pura sibuk. Nina! Ayu muncul sambil melepas helm dan langsung memelukku. Kamu kesini? Tumben. Dani tersenyum kecil ke arahku. Tatapan penuh pesan. Tenang, aku gak akan bilang apa-apa. Sore itu berjalan normal. Normal bagi Ayu. Tapi bagiku, itu adalah salah satu sore paling menyiksa. Setiap kali Ayu tertawa, aku menelan rasa bersalah. Setiap kali ia memuji Dani, aku merasa seperti pengkhianat. Setiap kali mereka tampak serasi, aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang kulakukan. Saat aku pamit pulang, Ayu mengantar sampai pagar. Nina, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku beruntung banget punya kamu dan Dani. Kalian dua orang yang paling aku percaya. Kalimat itu menusuk jantungku lebih dalam daripada apapun yang Dani katakan. Aku pulang dengan langkah gemetar. Dan malam itu, aku menangis tanpa suara, menahan perasaan yang tak pernah kupinta. Aku takut. Takut kehilangan Ayu. Takut kehilangan diriku sendiri. Tapi yang paling kutakutkan adalah perasaan ini semakin membesar dan aku semakin tidak mampu menghentikannya. Sejak sore itu, aku tahu batas antara benar dan salah semakin kabur. Tapi meski begitu, aku tetap melangkah ke dalamnya. Bodoh, tapi tak mampu berhenti. Hubungan kami bertiga berjalan seperti tidak ada apa-apa. Padahal di bawah permukaan, semuanya bergolak. Ayu tidak pernah curiga. Dia selalu menyambutku dengan senyum, selalu bercerita tentang Dani dengan mata berbinar, selalu memelukku setiap kali kami bertemu. Dan setiap kali ia melakukan itu, rasa bersalahku menumpuk seperti gunung yang siap runtuh kapan saja. Tapi Dani semakin sulit ditebak. Suatu malam, saat aku sedang merapikan meja belajar, ponselku bergetar. Nama itu muncul lagi. Dani. Aku menatap layar lama sekali sebelum akhirnya menjawab. Dani, kamu udah makan? Aku, sudah. Kenapa? Dani, enggak, cuma nanya. Aku kepikiran aja. Aku, kamu gak usah mikirin aku. Dani, gimana kalau aku bilang, aku gak bisa? Hatiku merosot. Aku menopang wajah di tangan, menahan gemuruh perasaan yang tidak boleh ada. Aku, Dani, stop. Kita udah bahas ini. Dani, tapi kamu juga ngerasain sesuatu kan? Kamu gak bisa bohong. Aku menutup mata erat-erat. Dia benar, tapi aku tidak boleh mengakuinya. Aku, yang aku rasain gak penting. Yang penting Ayu. Dani, aku juga sayang Ayu, tapi aku gak bisa pura-pura. Saat itu aku tahu, Dani bukan hanya iseng, dia sungguh-sungguh. Dan itu membuat semuanya jauh lebih berbahaya. Beberapa hari kemudian, Ayu mengajakku ke kafe dekat rumah. Dia terlihat lebih ceria dari biasanya, sampai aku pun ikut tersenyum melihatnya. Tapi senyumku langsung hilang saat ia berkata, Nina, aku mau cerita sesuatu. Apa? Kayaknya Dani akhir-akhir ini aneh. Darahku langsung dingin. Aneh gimana? Dia suka bengong.
suka senyum-senyum sendiri. Bahkan waktu aku tanya, dia bilang lagi mikirin seseorang, tapi dia nggak mau bilang siapa. Jantungku seperti jatuh ke perut. Mungkin dia stres kerja, kataku pelan. Ayu menggeleng, menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran. Aku takut dia capek sama aku, Nin. Oh Tuhan, kalau saja dia tahu, kalau saja dia mengerti betapa aku ingin menjerit mengatakan semua yang sebenarnya. Ayu, dia sayang banget sama kamu, kataku sambil menggenggam tangannya. Dia tersenyum kecil, lega. Dan aku merasa seperti penipu paling kejam di dunia. Saat kami masih duduk di kafe itu, ponselku berbunyi. Dani lagi. Dani, kamu di mana? Aku buru-buru mematikan layar. Ayu melihat gerakanku. Siapa? Nomor tak dikenal. Itu pertama kalinya aku bohong terang-terangan pada Ayu. Dan kebohongan itu seperti retakan pertama dari tembok yang selama ini melindungiku. Malamnya, ada ketukan di pintu rumahku. Aku membuka, dan aku langsung terperanjat. Dani, berdiri di depan pintu rumahku, dengan wajah penuh tekad. Apa yang kamu lakukan di sini? Bisikku panik. Aku harus ngomong sama kamu. Sekarang, aku menoleh ke dalam rumah, memastikan ibuku sudah tidur. Setelah itu aku keluar, menutup pintu perlahan. Nina, Dani menatapku lekat-lekat. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku mikirin kamu setiap hari. Aku nggak pernah seserius ini sama siapapun selain Ayu. Dani, sebut nama aku sekali lagi dengan cara kayak tadi dan aku bakal gila. Aku menelan ludah. Hujan mulai turun pelan menambah dramatis suasana yang sebelumnya saja sudah terlalu berlebihan untuk jantungku. Aku nggak boleh begini, bisikku. Ayu nggak pantas disakitin. Aku tahu. Tapi kamu maunya apa, Nina? Jangan selalu nyuruh aku pergi kalau kamu sendiri nahan aku. Air mataku turun begitu saja tanpa peringatan. Aku juga suka kamu. Tapi aku lebih sayang sama Ayu. Dani menutup mata, lalu mendekat. Kalau suatu hari hubungan kami hancur, bukan karena kamu, karena aku yang salah dari awal. Dan malam itu, untuk pertama kali, Dani memegang tanganku. Hanya sebentar, hanya satu sentuhan. Tapi satu sentuhan itu cukup untuk merobek batas yang selama ini susah payah aku bangun. Dan sejak momen itu, aku tahu rahasia ini tidak akan bertahan lama. Akan ada yang pecah. Pertanyaannya hanya satu. Siapa yang akan hancur lebih dulu? Seandainya hidup bisa kutarik mundur, aku ingin kembali ke hari sebelum Dani muncul membawa handuk itu. Tapi semuanya sudah telanjur. Dan sekarang setiap detik terasa seperti hidup di atas bom waktu yang menghitung mundur ke kehancuran. Sejak malam Dani datang ke rumahku, aku menghindarinya. Aku mematikan notifikasi, tidak membuka chat, bahkan sengaja tidak datang ke rumah Ayu selama beberapa hari. Aku pikir kalau aku menjauh, semuanya akan meningin. Tapi ternyata aku salah. Justru sebaliknya. Perasaan itu semakin berisik, semakin menjerit, semakin tidak mau diabaikan. Beberapa hari kemudian, Ayu mengajakku ke taman dekat rumah. Katanya dia butuh cerita. Aku mengiyakan, karena bagaimanapun juga aku merindukannya. Hati kecilku berharap semoga topiknya bukan Dani. Tapi tentu saja, hidup tidak pernah semudah itu. Nina, katanya sambil menggulung lengan jaketnya. Aku sama Dani berantem lagi. Dadaku langsung terasa seperti diremas. Kenapa? Aku nggak tahu. Dia beda banget sekarang. Dia sering melamun, dia lebih dingin. Dan kalau aku tanya, dia cuma bilang capek. Aku menunduk, mencabit rumput di tanah untuk menyembunyikan kegugupanku. Ayu, mungkin dia lagi banyak masalah kerja. Enggak, aku kenal Dani. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Ayu menarik napas panjang, lalu menatapku. Tatapan yang terlalu jujur, terlalu polos, terlalu menyayat. Nina, aku takut dia nggak sayang aku lagi. Perasaanku tercabik-cabik. Kalau saja dia tahu alasan sebenarnya.
Kalau saja dia tahu bahwa yang selama ini membuat Dani berubah adalah aku. Nina, panggilku pelan hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Kamu itu orang paling baik. Gak mungkin Dani ninggalin kamu. Ayu tersenyum. Senyum yang patah. Senyum yang membuatku semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang nyaris tidak tertahankan. Malam harinya, aku menerima pesan panjang dari Dani. Dani, aku ngerasa kamu ngehindar. Aku ngerti kenapa, tapi aku cuma mau bilang satu hal. Aku gak nyesel suka sama kamu. Aku membaca chat itu berulang kali. Seperti ada dua suara di kepalaku yang saling bertarung. Satu suara membentakku. Stop, kamu menghancurkan sahabatmu. Suara lainnya membisik. Dia jujur, dia sayang kamu. Kamu juga sayang dia. Aku membalas dengan tangan gemetar. Dani, tolong jangan begini. Aku gak kuat. Beberapa detik kemudian ponselku berdering. Dani menelpon. Aku hampir tidak menjawab tapi jari-jariku lebih cepat dari logikaku. Kenapa kamu bilang gak kuat? Karena semuanya salah. Aku tahu. Dan kamu tetap meneruskan. Aku gak bisa berhenti. Aku terdiam. Lalu suara Dani terdengar lebih pelan, hampir seperti bisikan. Aku benci ini, Nin. Tapi aku lebih benci kalau jauh dari kamu. Itu kalimat paling egois yang pernah ku dengar. Dan meski begitu, hatiku tetap bergetar. Menerima kalimat itu seperti menerima pisau yang sama-sama ku tahu akan melukainya dan aku sendiri. Dani, Ayu sahabatku. Iya, dia percaya sama kita. Aku tahu. Terus kenapa kamu? Karena aku manusia, Nina. Dan perasaanku bukan tombol yang bisa aku matiin. Aku menutup wajah dengan tangan. Air mata turun tanpa ampun. Kalau kamu mau aku pergi, bilang. Bilang satu kali aja. Aku akan hilang dari hidup kamu. Aku mendadak sulit bernafas. Inilah saatnya. Saat aku bisa mengakhiri semuanya. Saat aku bisa menyelamatkan Ayu. Saat aku bisa memperbaiki semua yang sudah kacau. Tapi bibirku membeku. Tidak ada kata pergi yang keluar. Yang keluar justru, Don't go. Sunyi. Sunyi panjang yang menghukumku. Nina, suara Dani parau. Kamu tahu kata itu bakal mengubah semuanya kan? Aku tahu. Dan dengan satu kalimat itu, aku resmi masuk lebih dalam ke jurang ini. Lebih dalam dari yang seharusnya. Lebih dalam dari yang bisa kuselamatkan. Aku memutus panggilan tanpa menjawab. Lalu menangis sampai sesak. Malam itu aku membenci diriku sendiri. Tapi lebih dari itu, aku membenci kenyataan bahwa aku benar-benar tidak ingin Dani pergi. Dan jauh di dalam hati, aku tahu satu hal. Sesuatu yang besar sedang menuju ke arah kami. Dan tidak ada satupun dari kami yang siap menghadapinya. Seandainya hidup bisa kutarik mundur, aku ingin kembali ke hari sebelum Dani muncul membawa handuk itu. Tapi semuanya sudah terlanjur. Dan sekarang, setiap detik terasa seperti hidup di atas bom waktu yang menghitung mundur ke kehancuran. Sejak malam Dani datang ke rumahku, aku menghindarinya. Aku mematikan notifikasi, tidak membuka chat, bahkan sengaja tidak datang ke rumah Ayu selama beberapa hari. Aku pikir kalau aku menjauh semuanya akan mendingin. Tapi ternyata aku salah. Justru sebaliknya, perasaan itu semakin berisik, semakin menjerit, semakin tidak mau diabaikan. Beberapa hari kemudian, Ayu mengajakku ke taman dekat rumah. Katanya dia butuh cerita. Aku mengiyakan, karena bagaimanapun juga aku merindukannya. Hati kecilku berharap semoga topiknya bukan Dani. Tapi tentu saja hidup tidak pernah semurah itu. Nina, katanya sambil menggulung lengan jaketnya. Aku sama Dani berantem lagi. Dadaku langsung terasa seperti diremas. Kenapa? Aku gak tahu. Dia beda banget sekarang. Dia sering melamun.
dia lebih dingin. Dan kalau aku tanya, dia cuma bilang capek. Aku menunduk, mencabut rumput di tanah untuk menyembunyikan kegugupanku. Ayu, mungkin dia lagi banyak masalah kerja? Enggak, aku kenal Dani. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Ayu menarik napas panjang, lalu menatapku. Tatapan yang terlalu jujur, terlalu polos, terlalu menyayat. Nina, aku takut dia nggak sayang aku lagi. Perasaanku tercabik-cabik. Kalau saja dia tahu alasan sebenarnya. Kalau saja dia tahu bahwa yang selama ini membuat Dani berubah adalah aku. Nina, panggilku pelan, hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Kamu itu orang paling baik, nggak mungkin Dani ninggalin kamu. Ayu tersenyum, senyum yang patah. Senyum yang membuatku semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang nyaris tidak dapat tertahankan. Malam harinya, aku menerima pesan panjang dari Dani. Dani, aku ngerasa kamu ngehindar. Aku ngerti kenapa. Tapi aku cuma mau bilang satu hal. Aku nggak nyesal suka sama kamu. Aku membaca chat itu berulang kali. Seperti ada dua suara di kepalaku yang saling bertarung. Satu suara membentakku, "Stop, kamu menghancurkan sahabatmu." Suara lainnya membisik, "Dia jujur, dia sayang kamu. Kamu juga sayang dia." Aku membalas dengan tangan gemetar. Dani, tolong jangan begini, aku nggak kuat. Beberapa detik kemudian, ponselku berdering. Dani menelponku. Aku hampir tidak menjawab, tapi jari-jariku lebih cepat dari logikaku. "Kenapa kamu bilang nggak kuat?" Suaranya berat, lirih seperti menahan sesuatu. "Karena semuanya salah. Aku tahu. Dan kamu tetap meneruskan. Aku nggak bisa berhenti." Aku terdiam. Lalu suara Dani terdengar lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Aku benci ini, Nin. Tapi aku lebih benci kalau jauh dari kamu." Itu kalimat paling egois yang pernah ku dengar. Dan meski begitu, hatiku tetap bergetar. Menerima kalimat itu seperti menerima pisau yang sama-sama ku tahu akan melukainya dan aku sendiri. "Dani, Ayu sahabatku." "Iya." "Dia percaya sama kita." "Aku tahu." "Terus kenapa kamu?" "Karena aku manusia, Nina, dan perasaan aku bukan tombol yang bisa aku matiin." Aku menutup wajah dengan tangan. Air mata turun tanpa ampun. "Kalau kamu mau aku pergi, bilang. Bilang satu kali aja. Aku akan hilang dari hidup kamu." Aku mendadak sulit bernapas. Inilah saatnya. Saat aku bisa mengakhiri semuanya. Saat aku bisa menyelamatkan Ayu. Saat aku bisa memperbaiki semua yang sudah kacau. Tapi bibirku membeku. Tidak ada kata pergi yang keluar. Yang keluar justru, jangan pergi." Sunyi. Sunyi panjang yang menghukum aku. "Nina," suara Dani parau. "Kamu tahu kata itu bakal ngubah semuanya kan?" "Aku tahu." Dan dengan satu kalimat itu, aku resmi masuk lebih dalam ke jurang ini. Lebih dalam dari yang seharusnya. Lebih dalam dari yang bisa kuselamatkan. Aku menutup panggilan tanpa menjawab. Lalu menangis sampai sesak. Malam itu, aku membenci diriku sendiri. Tapi lebih dari itu, aku membenci kenyataan bahwa aku benar-benar tidak ingin Dani pergi. Dan jauh dalam hati, aku tahu satu hal, bahwa sesuatu yang besar sedang menuju ke arah kami. Dan tidak ada satupun dari kami yang siap. Aku selalu percaya bahwa setiap manusia punya batas untuk menahan sakit. Tapi malam itu, aku baru sadar betapa tipisnya batas itu saat dunia benar-benar menghimpitku dari segala arah.
Setelah kejadian Dani pingsan di rumahku, Ayu menahan diri untuk tidak mengunjungiku lagi. Tapi bukan berarti hidupku jadi tenang. Justru sebaliknya, Ayu menghilang dari hidupku selama 3 hari penuh. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, bahkan tidak ada story di Instagram. Dan itu lebih menakutkan daripada ocehannya. Di sisi lain, Dani masih di rumah sakit karena harus menginap untuk observasi. Dokternya bilang tekanan emosinya terlalu tinggi. Dan walaupun aku tahu itu kedengarannya melodramatis, rasanya aku yang seharusnya dirawat. Karena setiap mendengar namanya, dadaku tak karuan. Aku ingin menjenguknya, tapi aku tahu Ayu pasti muncul di sana. Dan aku tidak sanggup berhadapan dengan tatapannya. Tatapan yang selama ini selalu percaya padaku, yang kini mungkin berubah menjadi benci. Hari itu, aku hanya duduk di balkon kosku, memandangi langit yang seperti ikut berduka. Mendung, berat, seolah mau jatuh kapan saja. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Tapi justru air mataku mengalir begitu saja. Aku bahkan sudah tidak ingat kapan terakhir kali aku menangis tanpa suara seperti ini. Di tengah keheningan itu, HP-ku tiba-tiba bergetar. Ayu. Dadaku mencelos. Tanganku bergetar saat mengambil ponsel. Bukan karena takut pada Ayu, tapi karena aku tidak siap menghadapi kenyataan apapun dari mulutnya. Pesannya hanya satu kalimat. Kita ketemu. Sekarang. Tidak ada tolong, tidak ada emot, tidak ada tanda marah. Dan itu justru jauh lebih menyeramkan. Aku menelan ludah, mengganti bajuku seadanya, dan langsung berangkat ke lokasi yang dia kirimkan. Sebuah taman kecil dekat rumahnya. Taman yang pernah jadi tempat kita bertiga nongkrong saat masih SMA. Taman yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti ruang eksekusi. Saat aku sampai, Ayu sudah duduk di bangku taman menatap tanah, bukan aku. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dia terlihat seperti seseorang yang baru saja kalah perang. Ayu, suaraku bergetar. Dia tidak menjawab, hanya menghela napas panjang dan berkata pelan, "Duduk." Aku duduk perlahan di sampingnya, menjaga jarak beberapa sentimeter. Sunyi, angin berhembus dingin, dan entah kenapa jantungku terasa makin berat. Ayu akhirnya bersuara, lirih tapi jelas. Dani cerita segalanya. Aku terdiam. Rasanya seluruh tubuhku melemah. Dia bilang, dia jatuh cinta sama kamu. Setiap kata Ayu seperti menusuk dadaku. Dan kamu pernah balas perasaan itu. Air mataku jatuh tanpa permisi. Ayu, aku... Sabar, aku belum selesai. Nada suaranya lembut, tapi ada getaran di ujungnya. Tanda dia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari marah. Aku cuma mau tanya satu hal. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, suara pecah. Aku takut kehilangan kamu, dan takut kalau semua ini cuma bikin semuanya hancur. Ayu diam lama. Lama sekali. Lalu dia menghembuskan napas panjang, seolah mengeluarkan seluruh penat hidupnya. Aku gak marahin. Aku langsung menoleh, terkejut. Tapi aku kecewa. Sama kamu, sama Dani, sama diri aku sendiri juga. Dia mengusap pipinya yang basah. Aku sayang kalian berdua. Tapi kalian saling nyakitin, dan itu ikut nyakitin aku. Aku menggigit bibir sampai rasanya berdarah. Ayu melanjutkan. Kali ini matanya menatapku lurus. Aku cuma mau kamu jujur.
Masih ada rasa sama Dani? Pertanyaan itu menghantamku tepat di tempat paling sensitif. Aku ingin berbohong demi menyelamatkan kami bertiga. Tapi setelah semua yang terjadi, apa gunanya? Dengan suara hampir tak terdengar, aku menjawab, "Masih." Ayu memejamkan matanya dan air matanya jatuh lagi. "Aku tahu," bisiknya. Kami berdua menangis dalam diam. Seperti dua manusia yang sedang berkabung untuk persahabatan yang mungkin tidak akan pernah sama lagi. Setelah beberapa menit, Ayu berdiri. "Aku butuh waktu, banyak waktu." Dia memaksakan senyum kecil, senyum paling pahit yang pernah kulihat. "Jangan hubungi aku dulu." Lalu dia pergi, tanpa menoleh. Saat langkahnya menjauh, aku merasa dunia ikut runtuh bersama punggungnya yang makin mengecil. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan. Bukan hanya Dani, bukan hanya Ayu, tapi diriku sendiri. Seandainya waktu bisa diputar ulang, mungkin aku akan memilih untuk tidak pernah jatuh cinta sama sekali. Karena malam itu, setelah Ayu pergi dari taman tanpa menoleh sedikit pun, aku merasa seperti kehilangan fondasi hidupku. Persahabatan kami yang selama ini jadi rumah, tiba-tiba retak di depan mataku. Dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Aku pulang dengan langkah lunglai. Sungguh, rasanya dunia lebih berat dari tubuhku sendiri. Setiap langkah seperti menyeret seluruh luka yang menumpuk dalam dadaku. Begitu sampai di kos, aku langsung membanting tubuhku ke kasur. Air mata sudah tidak bisa dihitung lagi. Seolah ada sumber tak terbatas di dalam diriku yang terus mengalir tanpa izin. Aku mencoba tidur, tapi bayangan wajah Ayu terus muncul. Tatapannya yang kosong, suaranya yang lelah. Senyumnya yang dipaksakan. Semua itu menghentamku berkali-kali. Sampai akhirnya, di tengah keheningan, HP-ku berbunyi. Dani. Aku mematung. Nafasku tertahan. Rasanya aku tidak siap untuk apapun yang akan dia katakan. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikannya. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon. "Halo?" Suara Dani terdengar lemah, serak, seperti orang yang habis menangis. "Nina, aku dengar Ayu ketemu tamu." Aku terdiam, bingung dari mana ia tahu. "Iya." Dia ngomong banyak hal. Dani menghela nafas berat. "Aku minta maaf. Seharusnya aku gak lari ke Ayu sebelum ngomong sama kamu dulu. Semuanya jadi kacau. Hatiku terasa diremas. Dani, bukan cuma salah kamu. Aku juga salah. Kita sama-sama bodoh." Ada jeda panjang sebelum Dani menjawab, suaranya lirih namun jujur. "Tapi aku tetap harus bilang ini, Nin. Aku masih sayang sama kamu." Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menutup mata, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. "Dani, aku gak bisa. Aku gak mau Ayu tambah hancur. Aku tahu. Tapi perasaan itu gak bisa tiba-tiba hilang." Aku menggigit bibir sampai rasanya sakit. "Tapi kita harus berhenti, Dan. Kita udah nyakitin Ayu terlalu banyak." Dani tidak membalas cepat. Aku mendengar desahan berat dari seberang, lalu suaranya pecah sedikit.
cuma gak mau kehilangan kamu sepenuhnya. Itu kalimat yang paling kutakutkan, karena itu juga yang aku rasakan. Namun sebelum aku sempat menjawab, Dani menambahkan, "Aku mau ketemu kamu. Cuma sebentar. Tolong." Permintaan itu seperti pisau bermata dua. Menolak Dani berarti menyelamatkan Ayu, tapi melukai diriku dan Dani. Menerimanya berarti membuka luka baru. Tapi pada akhirnya, aku manusia yang juga rapuh. Dan aku ingin bicara. Aku ingin menuntaskan semuanya. "Besok," aku jawab lirih. Dani langsung menghembuskan nafas lega. "Besok. Aku tunggu." Setelah telepon ditutup, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu pertemuan besok bisa jadi titik balik segalanya. Entah menyelamatkan, atau menghancurkan semuanya lebih dalam. Besoknya, aku datang ke kafe kecil dekat rumah sakit. Tempat yang pernah menjadi markas kecil kita bertiga. Tempat banyak kenangan tawa yang kini rasanya seperti membawa pedang di dada. Dani sudah duduk di pojok ruangan. Tubuhnya terlihat lembah. Wajahnya pucat. Tapi matanya masih sama. Hangat, menenangkan, dan menyakitkan. "Nina." Dia tersenyum tipis saat aku duduk. "Makasih udah datang." Aku mengangguk. "Kita perlu ngomong." Dani menatapku lama, kemudian berkata dengan suara rendah, "Aku janji, ini terakhir kali aku ngebahasnya. Tapi aku gak bisa biarin semuanya menggantung kayak gini." Aku menarik nafas dalam. "Dan aku sayang sama kamu. Tapi bukan berarti aku bisa milih kamu." Dani memejamkan mata pelan seperti menahan sesuatu di dadanya. "Aku tahu. Tapi aku cuma mau kamu tahu satu hal." Dia menatapku, penuh luka. "Apapun yang terjadi, kamu bukan cadangan. Bukan pelarian, dan bukan alasan. Kamu pilihan." Air mataku langsung jatuh. "Dan jangan gitu. Tolong jangan bikin aku tambah hancur." Dani langsung memegang tangannya sendiri, seolah menahan diri supaya tidak menyentuhku. "Nina, aku rela mundur demi Ayu. Tapi jangan bilang perasaan kita gak pernah ada." Aku menutup wajahku. Aku gak bisa. Sunyi. Hening panjang. Sampai akhirnya, Dani berbisik. "Mungkin ini yang benar. Kita berhenti di sini." Aku mengangguk sambil menangis. Dan dengan itu, salah satu bagian hidupku seolah ikut mati. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menatap langit-langit kosong. Di luar, hujan turun pelan, seolah ikut menangis bersamaku. Setelah pertemuan itu di kafe, segala sesuatu berubah. Tapi bukan menjadi lebih baik. Justru hancur. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Kuliah, tugas, rutinitas, semuanya tetap berjalan. Tapi di dalam hatiku ada kekosongan besar yang sulit dijelaskan.
Semua tawa dan senyum terasa palsu, seperti mengenakan topeng tebal di wajahku sendiri. Setiap kali aku melewati rumah Ayu, aku menoleh, mengingat betapa dekat kami dulu. Tapi pintu itu tetap tertutup untukku sekarang. Pintu persahabatan yang dulu terasa kokoh, kini terkunci rapat. Suatu sore, aku menerima pesan dari Dani. Hatinya membujuk, suaranya lirih di layar ponsel. Tapi saat aku membuka, hanya 2 kata. Maafkan aku. 2 kata yang seperti senjata. Aku menangis. Bukan sekali, berkali-kali. Menangis atas semua yang telah terjadi. Atas rasa yang tumbuh di waktu yang salah. Atas pengkhianatan yang tak pernah kujanjikan. Atas persahabatan yang luluh lantak. Aku tahu, aku tak pantas memuja rasa bersalah sepanjang hidup. Tapi rasa itu terus mengikatku. Beberapa hari kemudian, aku sengaja ke taman kecil tempat dulu aku dan Ayu bertiga sering duduk. Bawa buku, duduk di bangku yang dulu nyaman. Tapi kenyamanannya hilang, digantikan oleh sesak, oleh penyesalan, oleh duka yang dalam. Tintin kalau ingat tawa kami dulu, sekarang jadi gema pahit yang menghantui. Saat matahari tenggelam, hujan rintik-rintik turun. Aku menarik jaket, menatap tanah basah. Di sela rintik hujan, aku bisikan sebuah janji pada diriku sendiri. Aku akan belajar memaafkan diri. Tapi aku juga akan belajar melepaskan. Aku tahu melepaskan bukan berarti lupa. Melepaskan berarti berhenti meracuni hidup seseorang dengan ketidakbenaran. Dan aku memilih untuk berhenti. Aku berhenti menghubungi Dani. Aku berhenti berharap. Aku berhenti membenci, tapi aku juga berhenti berharap bahwa luka ini akan sembuh cepat. Hari-hariku tetap ada, tapi bahagiaku telah terkubur bersama kejujuran yang hilang. Kadang aku melihat teman-teman tertawa, bercanda, menjalani hidup tanpa beban. Dan saat itu aku sadar, mereka berhak mendapatkan itu. Sedangkan aku harus hidup dengan bayangan. Tapi di tengah kelam, ada secerah harap bahwa suatu hari luka ini akan mengering. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak bulan ini, tapi entah kapan aku akan bangkit. Karena aku percaya bahwa setiap akhir adalah juga awal. Dan meski aku sudah kehilangan sahabat, mungkin suatu hari aku bisa menemukan kembali diriku. Bukan sebagai teman yang patah, tapi sebagai perempuan yang selamat.